Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beberapa waktu yang lalu, sekalian, kami dari Aceh, ya, kejadian musibah bulan November, tanggal 26-27. Kami ada di Aceh itu bulan Januari, lebih kurang 10 hari, jadi pasca bencana. Ya. Jadi di sana kita kenal Aceh ini daerah istimewa. Jadi banyak provinsi di Indonesia, lebih kurang 34, tapi yang dapat gelar daerah istimewa itu cuma 2. Daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau DKI daerah khusus istimewa Jakarta. Kekhususan ini ya, kalau Aceh karena menerapkan syariat Islam. Jadi di sana itu berlaku hukum kisos, penjudi, pemabuk, pezina, itu bukan hukum konvensional yang diberlakukan. Dicambuk, dirajam, siksa. Di sana gudangnya ulama. Bahkan yang mengislamkan wilayah di Nusantara, termasuk kita di selatan ini, itu ulama-ulama dari Tanah Melayu, Sumatera, baik dari Minangkabau ataupun dari Aceh. Terkenal di sini dulu 3 datuk, ya, digelari orang sini yang kasih gelar. Datuk Ribandang, Datuk Pati Imam, Datuk Ditiro. Ini rupanya dari sana. Jadi kita berhutang sebetulnya sama orang-orang Sumatera. Ya. Terus masjid ya banyak. Aceh dijuluki Serambi Mekah. Kalau Serambi ini kayak rumah terasnya. Punda balak raten ikana paladang. Tidak masuk orang di rumah kalau tidak melalui teras. Kenapa digelari Serambi Mekah? Yang pertama memang karena Islam pertama datang di sana, kerajaan Samudra Pasai. Kemudian orang-orang di Nusantara untuk berangkat haji dulu itu lewat di sana. Transit lagi di Sri Lanka, di Ceylon, ya, kemudian beberapa tempat di Yaman, ya, selatan Arab, barulah tiba di Mekah. Dulu orang masih pakai kapal kayu, ya, berangkat ke sana. Butuh waktu berbulan-bulan. Kapal pelni saja itu sekitar 2 minggu. Nanti memang punya kapal kayu, ya, karena belum ada transportasi udara. Ya, sehingga dijulukilah Serambi Mekah. Nah, musibah ini sama-sama mungkin kita lihat di media, ya, di televisi ataupun di internet, ya, kan luar biasa, Pak. Dan itu bukan peristiwa yang pertama. Ya, sekitar 16 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, itu ada tsunami di Aceh juga. Ya. Tentu muncul pertanyaan, kok di sana Allah Ta'ala turunkan musibah? Bukankah kalau amalan itu baik, maka alam ini pun menjadi baik? Begitu, Pak. Sering kita dengar ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu kampung atau satu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami bukakan ke atas mereka barokah dari langit dan dari bumi. Nah, kalau ada bencana, itu juga diakibatkan manusia. Daharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat, demikian pula di lautan. Itu diakibatkan tangan-tangan manusia. Nah, ini ya kita mencoba pertanyaan. Di sana tidak kurang ulama, banyak.
Ya, sampai sekarang ada satu buku pedoman salat tebal itu yang biasa diperpegangi ustadz-ustadz kita di Indonesia, dijadikan rujukan di IN, namanya Hasbi As-Siddiqi, ulama Aceh. Ya, masjid juga banyak. Masjid ini kan sebetulnya penyangga, ya, penyangganya langit. Langit ini tidak ada tiangnya, tidak roboh karena amalan masjid. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, "Innilah ahammu li ahlil ardi azaban." Sungguh aku hendak menurunkan kepada penduduk bumi ini azab, ya, bencana. Falamma nazartu ila umari buyuti, tapi tatkala aku melihat orang-orang memakmurkan rumahku, nah, seperti bapak-bapak ini, ahlul masjid, ya. Wal mutahabbina li, masih ada orang yang berkasih sayang karena aku. Wal mustaghfirina bil azhar, ada orang yang beristighfar di waktu sahur. Daraftu adaban minhu, maka aku tangguhkan azab atas mereka. Jadi ini 3 amalan peredam murka Allah. Negara Makassar ka panrampak nasuh, ya, meredam murka. Ya. Sedianya Allah Ta'ala turunkan musibah, tapi karena ada amal yang 3 ini tidak jadi. Ya. Dan Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Artinya kalau amal agama dijaga, berarti kita minta penjagaan Allah. Nah, kalau kita tidak dijaga, dibiarkan, berarti kita tidak jaga perintah-perintah Allah. Nah, sekali lagi hari ini kami pelajari, lebih kurang 10 hari di sana. Di Aceh Tamiang namanya. Itu selatan Aceh. Yang paling banyak bencana situ. Dari sekitar 300.000 penduduk, ya, satu kabupaten itu, Kabupaten Aceh Tamiang. Hampir seluruh kecamatannya kena, ya, imbas banjir itu. Lebih dari separuh masih mengungsi penduduknya, tidak pulang lagi. Dia tinggalkan rumahnya, ya, sudah bisa lagi dipulihkan. Jadi sekarang di sana ini masa recovery, ya, masa pemulihan. Jangan orang membersihkan masjid, bersihkan rumah, gedung-gedung. Nah kami ya ambil hikmah, karena setiap peristiwa pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Kalau negara-negara kafir, daerah-daerah yang sudah ahli maksiat, itu namanya istidraj. Ya, kehidupan mewah, ya, lancar, stabilitas ekonomi bagus. Kok tidak turun musibah di sana? Padahal tidak ada amal yang 3 tadi. Itu namanya istidraj. Ya. Azab yang ditunda, nikmat yang disegerakan, itu namanya istidraj. Dikatakan dalam hadis, apabila engkau melihat, idza ra'aitum, kau melihat seorang, ya, diberikan nikmat oleh Allah, yu'ti dunya, ya, wa huwa muqimin ala maksiati, tapi dia menetapi perbuatan maksiat, dzalika minhu istidraj. Itulah disebut istidraj. Tidak puasa, tidak sholat, ya, boro-boro membaca Quran, tapi kehidupan dunianya naik terus. Kalau dia pegawai, karirnya melejit. Kalau dia pengusaha, usahanya lancar. Tidak ada sakitnya. Tapi dia maksiat. Dzalika min istidraj. Itu namanya istidraj. Nikmat disegerakan. Di hari yang mulia, ada yang orang lupa. Bahwa kita tidak dituntut hanya sekedar soleh. Kita sholat, ya alhamdulillah. Baca Quran, wirid, bahkan puasa sunat. Senin Kamis. Atau mungkin puasa Daud, bangun malam, salat tahajud. Itu namanya soleh secara pribadi. Kita yang dituntut untuk muslih. Kesalehan kita berefek kepada orang lain. Disinilah yang ditinggalkan. Tidak peduli sama orang lain. Tidak ada lagi orang saling menasihati, tidak ada orang melarang. Disinilah tadi saya dikasih tema dakwah. Double sebetulnya ini temanya. Ya. Malam 17 saya di sini, judulnya sama. Nah, jadi saya ambil dari sisi lain. Hadirin yang mulia, Rasulullah sampaikan,
bahwa ukuran keimanan seseorang ini sejauh mana dia pekah terhadap kemungkaran tadi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, orang berbuat maksiat di sekitar kita, maka cegahlah, rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau tidak sanggup, dengan lisan. Fa illam yastati, jika engkau tidak sanggup, fa biqalbi, maka hendaklah mengingkari dengan hatimu. Wa dzalika adaful iman, itulah selemah-lemah iman. Nah, ini dia salat. Ya. Bahkan pernah ada satu riwayat diceritakan bahwa satu kampung hendak diturunkan musibah ke kampung tadi. Ya. Malaikat katakan, ya Allah, di kampung itu ada ahli ibadah, ahli sholat, ya, ahli tahajud. Maka Allah berfirman kepada malaikat, turunkan musibah di kampung itu bermula dari orang tadi. Karena dia tidak pernah berkerut keningnya melihat kemungkaran. Ya. Dia asyik masyuk beribadah, merasakan lezatnya ibadah. Tapi orang sebelah rumahnya maksiat, dia biasa-biasa saja. Ini pun Allah tidak suka. Keras ancamannya Nabi kalau masalah ini. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena rumahnya Nabi dengan mimbarnya Nabi itu berdekatan. Ya. Kalau kita pergi di Madinah, itu jaraknya mimbar Nabi di sini, kamar Nabi ya kira-kira di luar masjid ini, yang menara naik itu namanya raudah. Ya. Karpetnya warna hijau. Siapa yang sholat di situ, ya, seolah dia sholat di taman-taman surga, kata Nabi. Tempat yang makbul berdoa. Jadi Aisyah itu mendengar khutbah Nabi. Dia katakan di mimbar tidak panjang. Setelah memuji Allah, dia katakan hendaklah kalian senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jika tidak, ya, Nabi ini berbicara berkhutbah itu, ya, mukanya merah, matanya membelalak, suaranya meninggi, tidak seperti biasanya. Ya, kalau kau tidak lakukan, maka Allah akan timpakan musibah sebelum kalian mati. Di hadis yang lain dikatakan, ya, jika seorang laki ada di suatu kampung yang kampung itu dibuat maksiat, dan dia tidak mencegahnya pada dia mampu, ya, maka Allah akan turunkan musibah. Dan ada satu waktu kau berdoa, Allah tidak terima doamu. Kau meminta, ya, tidak digubris lagi oleh Allah. Rupanya ini yang ditinggal di sana ini, Pak. Ya. Orang soleh. Ya. Banyak ulama, tapi tidak peduli. Ya. Cuek. Kau tahu. Kena kita peduli, Pak. Ya, kami rasakan. Kalau belum waktu sholat banyak orang. Ya, di warung-warung sisi masjid situ, warkop ngumpul. Tapi ketika azan berkumandang, hilang semua. Nah, dan ini ulamanya tidak peduli, cuek. Dan apa penghancur daripada, ya, musibah itu, Pak? Daya hancurnya itu tergantung besar kecilnya itu kemungkaran. Kalau orang per orang yang melakukan, ya efeknya juga orang kecil. Ya. Dia punya volume menghancurnya itu kecil. Tapi kalau sudah masif, sudah banyak, juga bencana itu yang diturunkan. Di sana bukan cuma, ya, kemungkaran-kemungkaran kecil. Ya. Di sana ini kan negara yang kaya. Bangsa Aceh itu dulu tidak mau bergabung sama NKRI karena kaya dia. Ya. Orang kalau pergi ke Mekah haji, dapat living cost dari kerajaan Arab Saudi itu orang Aceh. Dia punya penghargaan sama Arab Saudi. Ada kampung Aceh di sana, di Mekah. Itu kekhususannya itu orang Aceh. Ada yang mulia, ya, di sana itu orang tidak saling menegur, ya, cuek. Ya, inilah yang Allah tidak sukai. Ya, kurang keimanan ini. Ya, bahkan dikatakan orang yang ambil kerja ini, ya, dia itu wakil Allah di muka bumi. Man ra'a, ya, bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fa huwa khalifatullahi fil ardh. Wa khalifatur rasulihi wa khalifatul kitab. Siapa-siapa orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sungguh dia wakil Allah di muka bumi. Wa khalifatur rasul, wakil rasul. Karena Nabi tugasnya menyampaikan risalah. Nabi sudah tidak ada. Nah, kita dibebankan itu.
Sekali lagi hari ini orang, ya alhamdulillah, masjid rame, ya, penghafal Quran banyak. Ya. Orang umroh waiting list, bukan cuma haji waiting list di Indonesia, daftar tunggunya. Saking banyaknya orang soleh. Tapi dia tidak menganggap bahwa agama dia tanggung jawabnya. Tidak. Nafsi-nafsi orang, biar Tommy tahu urusan atau gitu. Kemungkaran Pak, ya. Itu judi, mabuk, zina, kemungkaran. Tapi ada kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Orang tidak sholat. Ya. As-salatu imaduddin, salat yang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Siapa yang mendirikan salat, dia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah meruntuhkan agama. Kita rame-rame bangun masjid. Hampir jadi datang satu orang bongkar-bongkar. Bagaimana perasaan? Begitulah perumpamaan orang yang tidak mau salat. Orang Islam. Kalau orang Islam jelas ini. Ini Islam. Apalagi di lingkungan kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah. Perintahkanlah ahlimu salat. Wastabir alaiha, sabar kau kerjakan. Kamu suruh ini pagi, sebentar siang suruh lagi. Sebentar maghrib suruh lagi. Wastabir alaiha, sabar kau kerjakan. Jangan kau bosan. Ya kau landrei. Istri suruh tutup aurat. Anak-anak suruh sholat. Kalau yang dibawa kekuasaan kita saja kita tidak berani amar ma'ruf. Lebih-lebih orang yang di luar kekuasaan kita. Kita tidak bisa lagi. Tidak mampu lagi. Jadi hari yang mulia, ini. Jadi dakwah ilallah ini bukan profesi. Bahwa oh ini profesinya para ustadz, para alumni pondok yang pernah belajar ke Mekah, Madinah, ke Mesir, ke Pakistan. Itu datang bukan. Ini tanggung jawab personal tiap-tiap pribadi muslim. Mana dalilnya? Ya, Allah Ta'ala berfirman. Kul. Jadi kalau kata-kata kul itu dalam Al-Quran, itu perintah dakwah itu. Katakanlah. Sampaikanlah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Kul. Hadhihi sabili. Inilah satu-satunya jalanku. Sabili itu mufrad. Kalau subula jamak, banyak jalan. Ini satu jalan Nabi. Apa itu? Ad'u ilallah. Menyeru manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi orang hari ini salah paham. Dia sangka sama menyeru dan menyuruh, sama mengajar dan mengajak. Oh, enggak sama. Saya kadang-kadang teman-teman itu, ya, yang orang tablik, belum ada ilmunya, berani-berani. Ini dakwah di sini hari ini. Siapa saja. Lanjutnya itu ayat, hazi sabila ad'u ilallah ala basiratin. Di atas keyakinan, di atas hujjah. Kalau basar, mata kepala. Kalau basira, mata batin. Artinya keyakinan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini kerjaku wa manittaba'ani. Dan siapa yang ittiba kepadaku. Kita ini sudah syahadat. Bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Automatically. Suka tidak suka, kita sudah pengikut Nabi. Nah, bertanggung jawab terhadap dakwah. Tentu kita tidak dituntut ya, yang di luar kemampuan kita. Itu tahu ya, balighu anni walau ayat kata Nabi. Sampaikan dariku. Walaupun satu ayat. Ini sunnah terbesar, Pak. Ketika Hajatul Wada, ya, haji terakhir Nabi di Padang Arafah, ya, hari Jumat menjelang maghrib sebelum bertolak ke Musdalifah, Nabi berkhutbah panjang dari subuh sampai asar. Di antara kutipan khutbahnya, hendaklah yang hadir 124.000 waktu itu wukuf di Arafah. Ada yang katakan 200.000. Nabi berkhutbah. Sudahkah saya sampaikan risalah? Sudah. Ya Rasul. Nabi khawatir, jangan-jangan tidak ada lagi, ya Pak, masih ada yang tersimpan. Karena tugas Nabi dihantar ke dunia, ballaga risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Menyampaikan risalah, menunaikan amanah,
dan menasihati umat. Itu tugas Nabi. Maka seluruh sahabat serentak, sudah ya Rasulullah. Maka kata Nabi, hendaklah kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ana khataman nabiyyin, saya penutup nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas aku. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Ini tanggung jawab, Pak. Dia tidak pilih-pilih di situ sahabat 124.000, tidak semua alim, tidak semua mufti. Ya, itu sahabat. Tapi Nabi tidak kecualikan. Semua yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Setelah Musdalifah, melontar jumrah, tahallul, seluruh sahabat bertebaran ke seluruh dunia. Ke utara, ya, sampai ke Maroko, sampai ke daerah Rusia sekarang, sampai ke Asia Timur, ke Afrika, tersebarlah Islam. Nah kalau kita saja yang melakukan ibadah, lambat laun, Pak. Di Spanyol dulu itu, yang kita biasa kenal cuman kota sepak bola, Barcelona, Real Madrid. Rupanya di sana Islam pernah berkuasa 700 tahun. Islam itu berjaya di sana. Tapi karena itu tadi tanggung jawab ini telah ditinggalkan. Berangsur-angsur Islam ini tinggal diamal saja. Nah kalau kita ini orang-orang yang soleh, ahli masjid, ya, tidak lama lagi tinggal di dunia. Cepat atau lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah tidak ada orang yang melanjutkan. Nanti Islam tinggal namanya, seperti di Spanyol. Makanya itu Nabi tekankan. Inilah ayat yang menggembirakan Nabi. Kul hadi sabili. Rupanya tanggung jawab dakwah bukan tanggung jawab saya saja. Tapi ana wa manittabani. Saya dan seluruh pengikut saya. Dan di ujung ayat itu wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, tidaklah termasuk orang musyrik. Orang yang dakwah, Pak, terhindar dari kesyirikan. Karena dakwanya kepada Allah. Karena ada dakwah ila syaitan. Dakwah kepada dunia, mengajak. Sekali lagi beda mengajak dan mengajar. Kalau mengajar memang ada spesifikasi khusus. Ya, mau ngajar orang tentang sholat, dia harus paling tidak dia miliki ilmu tentang sholat. Mulai kaifiat takbir sampai salam dia tahu. Perbedaan mazhab ini dengan mazhab yang lain. Bab saum itu mengajar. Sama dengan menyuruh. Kalau orang menyuruh itu, mereka sampai dia tinggal. Tapi kalau menyeru, dia pasti di depan. Ayo salat. Makanya itu orang yang dakwah dikatakan hari ini. Dia yang pertama diperbaiki oleh Allah. Itu yang kenapa kita lakukan itu kerja. Karena kita yang dibaiki pertama, bukan medan dakwah. Persoalan orang dapat hidayah, tidak dapat hidayah, itu bukan hak kita. Ini yang kadang-kadang bikin kita mundur. Aduh, saya batin aku pauang. Dapat toto aja po. Iya. Kau sampai Ustaz kau enggak apa ya. Begitu kan orang kadang-kadang. Ini karena kita melihat hasil. Bagaimana mami Nabi Nuh alaihissalam. Qala inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sungguh aku telah mendakwa kaumku siang dan malam. Bukan siang saja. Bukan malam saja. Siang dan malam. Bukan 13 tahun. Bukan 23 tahun seperti dakwanya Nabi. 900 tahun. 950. Kurang 50 tahun. Nah 1000 tahun dakwah. Tapi berapa orang yang beriman? Cuma 80-an orang. Tapi Nabi tidak turunkan ayat bahwa wahai Nuh kamu gagal. Tidak berhasil ini kau. Lama dakwah, panjangnya masanya. Ya. Tapi cuma 80 orang beriman. Karena bukan ukuran keberhasilan dakwah banyaknya orang dapat hidayah, bukan. Itu untuk kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan waman ahsanu. Allah bertanya, ini namanya istifham takririyah, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Allah itu bertanya untuk pembelajaran kepada kita. Allah Maha tahu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya kata Allah? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mendakwa kepada Allah. Allah tantang. Kalau kita kumpulkan Pak, puisi, prosa, sajak, pantun, semua karya sastra yang indah-indah perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah,
Itu lebih indah dalam pendengaran Allah daripada seluruh sastra tadi, karya puisi tadi. Karena Allah tantang, siapakah lagi? Waman ahsanul qaulan. Datangkan perkataan yang paling bagus, kata Allah, daripada orang yang berdakwah. Jadi Allah senang, Pak, orang yang dakwah. Itu azan, kalimat dakwah. Ada fadilahnya. Siapa yang istiqamah berdakwah selama 12 tahun, berazan, muazin, maka nanti di akhirat itu kelihatan dia sendiri, ya, dia cantik, dia punya leher. Yang dakwah. Berapa banyak yang mendengar. Saya ulangi lagi, ya, ceramah saya dulu. Bahwa doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna. Jadi dakwah sekali lagi bukan profesi. Ya. Tetapi semua profesi bertanggung jawab atas dakwah. Maka hari yang mulia, ya, illa kita sama-sama ambil peduli. Itu tadi, minimal keluarga kita. Wa'mur ahlak, suri ahlinu, istrinu, bainenu, anaknu. Bis salah, suruh salat. Karena itulah kemungkaran terbesar. Itulah hikmah yang kita petik, ya, dalam perjalanan kami itu di Aceh seperti ini. Dan saya sampaikan di, ya, toko-toko ulama, dia katakan, oh ya betul, bahwa hari ini, ya, kita di sini tidak lagi ambil peduli, cuek, orang mau ngapain, jungkir balik ke sana kemari, tidak mau lagi tahu. Hari yang mulia, ya, semoga kita yang merasa terpanggil bahwa kita ada umat Rasulullah yang diberikan keistimewaan, kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Kalau dulu nabinya saja, umatnya ibadah saja, ya. Tapi kali ini, ya, kita ini bukan cuma sekedar beribadah, tapi diberikan tanggung jawab dakwah. Karena Nabi kita sudah wafat dan agama terus berlangsung kehidupan ini. Siapa yang sampaikan kalau bukan kita semua? Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Semoga hari ini bulan Ramadan ini yang menjadikan kita semakin, ya, tawajuh, ya, semakin konsentrasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.